Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rofiq Aulia dari kelas 11 MIPA 1. Saya Ahmad Faza Alfianto dari kelas 12 MIPA 1. Saya Adi Putra dari kelas 12 MIPA 1. Kami di sini ingin mengerjakan atau mempresentasikan hasil tugas kami bab dimensi 3 dari matematika wajib yang kami beri judul Greenhouse Basis Teknologi Terbarukan dengan penggunaan sumber energi alternatif ramah lingkungan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Saya akan membacakan permasalahan sebagai berikut. Pertama, Pak Supri akan menata lampu yang ukurannya 10 watt agar pencahayaan saat malam di dalam greenhouse tetap bagus. Bantulah Pak Supri dengan membuat desain gambar penataan lampu dan tanaman, vinca, serta jenis angolema dan anggrek. Yang kedua, misalkan greenhouse tersebut adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran yang seperti di atas. Tentukanlah lampu jarak yang ukurannya 50 watt dengan tanaman bougainville yang dengan jadwal lampu penyalaan sebagai berikut: 17.00 sampai dengan 21.00 semua lampu menyala, dan 21.00 sampai 05.00 hanya 3 lampu ukuran 10 watt yang menyala. Yang ketiga, pemakaian lampu disesuaikan dengan jadwal di atas, maka hitunglah berapa watt pemakaian energi listrik yang dikeluarkan dalam sebulan. Yang keempat, pemakaian lampu yang berlebihan untuk greenhouse membuat biaya kebutuhan listrik membengkak. Apa yang kalian sarankan untuk Pak Supri agar bisa menghemat pemakaian listrik? Yang kelima, jika Pak Supri akan menggunakan energi terbarukan apa yang cocok untuk greenhouse tersebut? Yang keenam, jika tinggi prisma adalah 1,5 meter, harga paranet adalah 5.000 per meter, maka hitunglah biaya yang dikeluarkan untuk menutup bagian atap greenhouse Pak Supri. Saya akan melanjutkan dari rekan Aldi Saputra terkait permasalahan yang ada. Yang pertama yakni terkait desain gambar penataan lampu dan juga tanaman. Di sini kami telah mendesain greenhouse itu sendiri dan juga penataan lampu atau tanaman yang berada di dalam greenhouse. Yang pertama, penataan lampu yang berdaya 50 watt. Kita menata berada pada titik tengah-tengah di antara titik E, F, G dan juga H. Sedangkan untuk lampu yang berdaya 10 watt kami taruh berada di dalam greenhouse yang berada di kiri dan juga kanan masing-masing greenhouse seperti ini, dan juga yang satu berada di depan atau di atas pintu greenhouse itu sendiri. Tanamannya terbagi menjadi dua, yakni tanaman aglonema, anggrek, bulan dan juga vinca yang berada di dalam greenhouse. Penjelasan yang kedua yakni tentukan jarak lampu yang ukuran 60 watt, 50 watt dengan tanaman bougainville. Kita tahu lampu di sini kami desain berada tepat di tengah-tengah titik-titik berikut ini, dengan bunga bougainville yang berada di pojok kanan kami ibaratkan berada di titik B, sehingga dapat ditentukan titik P ke R diketahui 4 meter, B ke P ditanya, dan juga BR diketahui sama dengan akar 22,25. Maka PB sama dengan PR kuadrat plus BR kuadrat 4 kuadrat plus akar 22,5 kuadrat menghasilkan akar 38,5 sama dengan 6,2 meter. Jadi panjang lampu 50 watt ke bunga bougainville sejauh 6,2 meter. Selanjutnya, hitunglah beberapa watt pemakaian energi listrik yang dikeluarkan dalam sebulan. Permasalahan yang ketiga, telah kita ketahui bahwasanya terdapat satu buah lampu 50 watt, 7 buah lampu 10 watt sama dengan 7 dikali 10 maka 70 watt. Pemakaian dari jam 17.00 hingga 21.00 untuk semua lampu, 21.00 hingga 05.00 3 lampu berdaya 10 watt.
maka dihasilkan dari 17 hingga 21 yakni sebesar 480 watt, dan 21 hingga 05 menghasilkan 240 watt, maka di total sebesar 720 watt total pemakaian dalam satu hari. Jika dihitung dalam penyalaan atau pemakaian selama 1 bulan, maka pemakaian dalam satu hari itu sendiri dikali 30 hari, maka besaran yang diperoleh sebesar 21.600 Wh atau 21,6 kW. Yang keempat, saran untuk Pak Pri agar bisa menghemat pemakaian listrik. Yang keempat, agar listrik Pak Supri tidak membengkak, maka Pak Supri menghemat listrik yang digunakan dengan cara menggunakan lampu yang berdaya 10 watt. Namun tidak semua lampu berdaya 10 watt dinyalakan secara bersamaan, akan tetapi hanya 3 buah lampu yang digunakan dalam semalam, sehingga tagihan listrik yang dibayar Pak Supri setiap bulannya lebih hemat mencapai 50%. Permasalahan yang kelima, energi terbarukan apa yang cocok untuk greenhouse tersebut. Permasalahan yang kelima, energi apa yang diperlukan Pak Supri sebagai bentuk implementasi teknologi terbarukan. Di sini kami menunjukkan panel surya sebagai bentuk implementasi teknologi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi dari radiasi sinar matahari dengan tujuan pengoptimalan sumber energi alternatif ramah lingkungan, sehingga cocok untuk diterapkan di greenhouse milik Pak Supri. Permasalahan yang keenam, hitunglah biaya yang dikeluarkan untuk menutup bagian greenhouse Pak Supri jika tinggi prisma diketahui 1,5 meter. Permasalahan yang kelima, berapa biaya paranet yang dikeluarkan Pak Supri untuk menutup atap greenhouse tersebut. Diketahui bahwasanya tinggi daripada tiang segitiga berikut yakni sebesar 1,5 meter dengan panjang X ke O sebesar 2,5, maka X ditanya sama dengan 1,5 kuadrat plus 2,5 kuadrat sama dengan 8,5, maka X sama dengan akar 8,5. Diketahui panjang atap sebesar 8 meter. Luas atap dikurangi luas panel surya atau luas paranet ditanya. Luas atap sebesar seluas 46,646 meter persegi. Luas panel surya 11,661 meter persegi. Luas paranet maka sama dengan luas atap dikurangi luas panel surya sebesar 34,985 meter persegi. Maka biaya yang dikeluarkan untuk menutupi luas atap Pak Supri sebesar 174.925.000. Sekian penjelasan konsep greenhouse dengan basis teknologi terbarukan dengan penggunaan sumber energi alternatif ramah lingkungan dari kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.